Tuhan adalah Immanuel. Tuhan selalu beserta dengan kita. Bapak Ibu sudah kasihan Tuhan, mari kita mempersembahkan roh jiwa tubuh kita hidup untuk kemuliaan Tuhan. Karena tidak ada nama lain selain nama Yesus Kristus Tuhan yang layak ditinggikan. Ini Bapa hidup kami, layakkan kami, kuduskan kami, sucikan kami, dan benar-benar kami bersyukur, kami beriman dan menjadikan berkenan di hadapan Tuhan. Kami bersyukur, selalu bersyukur. Ku sembah Bapa, ku sembah, ku sembah Tuhan. Haleluya. Shikira la 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 maraya la maraya la maraya la maraya la maraya la masya. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, Bapa, ku berterima kasih, ku berterima kasih. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukur, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru, selalu baru, selalu baru, dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidup. Ku naikkan syukur kepada-Mu ya Allahku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru, selalu baru, dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidup. Besar setia-Mu Tuhan, besar setia-Mu Bapa. Besar setia
besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupmu. Aku sanjung kau di tempat ini, sebab engkau imam besar. Aku sanjung kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu Tuhan. Ku sanjung, aku sanjung kau di tempat ini, sebab engkau imam besar. Aku sanjung Tuhan, ku sanjung kau lebih dari yang lain, kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu Tuhan. Ku sanjung, aku sanjung kau di tempat ini, sebab engkau imam besar. Aku sanjung kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu Tuhan. Dan ku datang menyembahmu Tuhan. Dan ku datang menyembahmu Haleluya. Ku sanjung kau di tempat ini, Engkau Tuhan jaya dan perkasa.
mulia, mulia bagi anak domba. Mulia dan mulia, mulia, mulia bagi anak domba. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Bumi penuh kemuliaan-Nya, bumi penuh kemuliaan-Nya, bumi penuh kemuliaan. Indonesia penuh kemuliaan-Nya, Indonesia penuh kemuliaan-Nya. Sucilah Tuhan, tempat ini penuh kemuliaan-Nya. Sucilah Tuhan, hidupku penuh kemuliaan-Nya. Amin. Hidupku penuh kemuliaan. Keluargaku penuh kemuliaan-Nya. Sucilah Tuhan, sucilah Tuhan, sucilah Tuhan, sucilah Tuhan, sucilah Tuhan. Terima kasih Tuhan yang maha suci, yang maha kudus, yang maha mulia, yang agung dan besar. Tuhan Yesus Kristus yang penuh ajaib dan kedahsyatan. Tuhan, kami bersyukur. Yesus Kristus Tuhan, Yesus yang ajaib. Setiap kami, karena kami anak-anak-Mu Bapa, kami bersyukur atas penyertaan, atas perlindungan dan pertolongan-Mu Tuhan. Di dalam hari lepas sehari, kami bersyukur dalam tuntunan ilahi, dalam terang kasih Tuhan, dalam terang yang abadi. Kami bersyukur buat kemurahan-Mu, buat anugerah-Mu, buat kasih setia-Mu Tuhan. Kemurahan-Mu lebih dari hidup kami, kebaikan-Mu lebih dari hidup kami, kasih setia-Mu lebih dari segalanya dalam hidup kami. Kami bangga, kami bersyukur, kami mengenal dan dikenal-Mu Tuhan. Haleluya,
Haleluya. Apa yang kau alami? Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tuhanmu tak akan memberi, Tuhanmu tak akan memberi. Ular beracun pada minta roti, pada yang minta roti. Cobaan yang kau alami, yang engkau alami tak melebihi kekuatan. Angkat tanganmu, katakan tangan Tuhan, tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi tangan Tuhan, tangan sedang merendah, tangan Tuhan sedang merendah suatu karya, saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Sekali lagi tangan Tuhan sedang merendah setiap pribadi. Suatu karya yang agung dan mulia Tuhan, karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua, ku lewati semua. Berkenan-Mu ya Tuhan, berkenan-Mu ya. Teguhkan hatiku Tuhan, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak Tuhan, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah baik. Engkau ada bersamaku Bapa di setiap musim kehidupanku, aku percaya. Engkau ada bersamaku Tuhan, di setiap musim hidupku, di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan Tuhan, tak pernah Kau biarkan ku sendiri kekuatan jiwaku, kekuatan di jiwa
Amin, amin, amin Tuhan. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, bersamamu Bapa. Bersamamu Bapa. Ku lewati semua, ku lewati semua. perkenananmu yang teguhkan hati. Perkenananmu yang teguhkan hatiku. teguhkan hati. Engkau Tuhan, Engkau yang bertindak, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar. bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kau berani katakan benar-benar terjadi buat hidupku dan hidupmu. Haleluya. Bagi Tuhan, Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku Tuhan. Disediakan bagiku, Ku diangkat dan dipulihkannya. diangkat dan dipulihkannya. Ku yakin saat Kau berfirman Tuhan. Haleluya. Ku yakin Saat Kau berfirman, ku menang Tuhan. ku menang. Saat Kau bertindak, Saat Kau bertindak, hidupku Tuhan hidup hanya ditentukan hanya ditentukan oleh perkataan. oleh perkataan-Mu. Ku aman Aku aman karena Kau menjaga. karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang Tuhan. Saat Kau menopang, Hidupku hanya ditentukan, hidupku hanya ditentukan oleh angkat tanganmu, kau kuasa. katakan berserah pada Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin, 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 amin. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Amin. Mujizat-Mu Kau sediakan bagiku. Ku diangkat, Ku diangkat dan dipulihkannya. pencobaan-pencobaan yang kau alami ialah pencobaan-pencobaan yang biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatan. Amin. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Amin. Mari percaya akan kuasa firman Tuhan yang hidup. Tuhan, ini hidup kami. Bawa kami untuk mengalami pintu-pintu yang terbuka. Alangkah dahsyatnya. Tempat ini tidak lain adalah pintu gerbang surga, di mana ada anak tangga yang dari atas turun ke bawah, penuh kemuliaan Tuhan. Dan malaikat Tuhan turun naik, membawa berkat-berkatnya. Amin. Dan apa yang dibutuhkan
anak-anak-Mu Engkau menyediakan bagi kami. Mari Bapa, kami percaya anak tangga yang terus kami boleh hidup dekat dengan Bapa. Bawa kami Tuhan, pintu gerbang surga, pintu gerbang kemuliaan Tuhan, pintu gerbang keagungan Tuhan, palang-palang besi pintu tembaga Tuhan sudah hancurkan dan digantikan pintu yang baru, pintu gerbang yang penuh kemuliaan Tuhan. Maka kami percaya Bapa, kalau Engkau yang membuka pintu, gak ada seorang bisa dapat menutupnya. Tapi bila Kau yang sudah mengangkat setiap kami pun, Tuhan promosikan hidup kami. Tuhan buat indah keluarga kami. Tuhan membuat harmonis keluarga kami. Kemanisan, madu yang manis seperti susu anggur yang manis sungguh terjadi buat hidup kami. Kami percaya dan kami percaya Tuhan, hanya Engkau Bapa yang membukakan pintu-pintu yang tertutup selama ini, yang tak pernah terbuka karena aku Tuhan. Ampuni segala dosaku, ampuni segala perbuatan keluargaku, ampuni Tuhan, dan kuduskan kami Bapa. Sucikan kami dengan darah-Mu yang kudus, karena segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Allahku ya Allahku ya Allah Bapakku, kan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaan-Nya di dalam Yesus Kristus Tuhan. Tidak ada jalan pintas. Perhatikan, perhatikan, ikut Tuhan. Tidak ada jalan pintas. Tidak ada semuanya yang instan. Ikut Tuhan pasti butuh proses, butuh pembentukan, butuh sang penjunan karya yang abadi dalam hidupku. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Tuhan tidak tidur. Tuhan melihat dan memperhitungkan jerih lelah mereka yang mengasihi Bapa. Jangan menjadi lemah, jangan menyerah, jangan berputus asa, jangan lari dari kenyataan, sebab selalu ada Tuhan. Amin. Untuk setiap taburan kita yang kau tabur dan kau tuai, dan kau mau melangkah berjalan bersama dengan Tuhan. Tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkannya, atau anak cucunya meminta-minta roti. Tetap semangat, tetap berjuang, tetap mengalami hidup yang berkemenangan di dalam Tuhan.
di dalam Bapa, di dalam Roh Kudus. Oh ya nano, kiara nina tuara masyana nano. Bapa, begitu kasih-Mu pada kami, setiap pribadi. Kami mau terima Tuhan, akan pewahyuan-Mu, akan Roh-Mu yang kudus, firman-Mu yang menjadi rema buat hidup kami. Sehingga kami bukan kanak-kanak rohani, tapi kami dewasa rohani. Kau bentuk sesuai dengan rencana-Mu, menjadi bejana yang mulia, bukan bejana yang biasa. Kami sadar Tuhan, semua nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap, tapi kasih-Mu tak berkesudahan. Hanya kasih-Mu tak berkesudahan, hanya kasih-Mu tak berkesudahan, hanya kasih-Mu tak berkesudahan. Dari dulu, sekarang dan sampai selama-lamanya. Yesus, Yesus, segala perkaraku ku serahkan padamu. Allah pembelaku, Allah pembelaku, segala khawatirku, segala kuatiku ku taruh di kaki. ku taruh di kaki. Allah pemeliharaku, Allah pemeliharaku. bila Kau yang membuka pintu, Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satupun tak ada satupun dapat menutupnya. dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Terima kasih Tuhan, kami semakin kecil, Tuhan semakin besar. Kami semakin direndahkan, Tuhan semakin ditinggikan. Coba bersama-sama dengan saya pelan-pelan ya. Mujizat, katakan. Mujizat. Katakan bersama, mujizat. Mujizat. Pelipat gandaan Pelipat gandaan di saat di saat masa kekeringan. masa kekeringan. Ternyata apa yang terjadi dalam dunia dengan masa kekeringan sanggup diubah menjadi kesuburan. Amin. Tuhan itu adalah sang pengubah kehidupan. Karena dengan janji dan jaminan Tuhan, krisis perekonomian dapat diubah menjadi dalam segala kelimpahan. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Puji Tuhan. Jadi krisis pun perekonomian bisa diubah menjadi kelimpahan. Karena apa? Karena Tuhan itu Allah yang sanggup melakukan segala sesuatu. Dan tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Tidak ada rencana Tuhan yang gagal dalam hidupmu, hidupku, keluarga kita, pekerjaan kita, pelayanan kita, studi anak kita. Dan sungguh-sungguh terjadi pelipat gandaan. Tuhan akan melipat gandakan. Karena apa? Kita makin menyadari kalau Tuhan sudah berjanji, pasti Tuhan yang menggenapi. Maka sungguh-sungguh yang paling kecil akan menjadi kaum yang besar. Dan yang paling lemah akan menjadi bangsa yang kuat. Aku Tuhan akan melaksanakan dengan segera pada waktunya. Kemuliaan bagi Tuhan. Kalau hidupmu dalam kegelapan dulunya, Tuhan sanggup mengubahkannya. Allah sanggup mengubah segala kelemahan, titik lemahmu dapat menjadi kekuatan. Karena apa? Pada waktu ada di Taman Eden, Tuhan berkata, terkutuklah engkau. Tak berkata kepada si ular, dan engkau manusia akan meremukkan kepalanya.
Tetapi si ular akan menghancurkan tumitmu. Tumit bicara apa? Orang berdiri pasti ada tumitnya. Gak ada tumitnya, gak ada kekuatannya. Tiang penyangga. Makanya dicari titik lemahmu. Ada itu di Kejadian 3 ayat 15-16. Kalau kita akan menangkap firman Tuhan mujizat pelipat gandaan, berarti mengalami pelipat gandaan. Jadi berlipat-lipat kali ganda. Jadi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Walaupun satu bisa berlipat kali ganda. Jadi berapa? Tapi tergantung sikap hati kita. Cara kita menanggapi. Karena Tuhan berfirman. Sebab Tuhan menghibur Sion. Menghibur saudara gereja Tuhan. Menghibur segala reruntuhannya. Mungkin terjadi keruntuhan, kelumpuhan di dalam kehidupan rumah tangga kita. Terjadi keruntuhan, kelumpuhan di dalam usaha kita, bahkan dalam pelayanan kita, bahkan di dalam pekerjaan kita, dalam keuangan kita, dalam studi kita. Nah, disinilah Tuhan berkata, Tuhan membuat padang gurunnya seperti Taman Eden. Jadi kekeringanmu, maka justru kelihatan asli itu kalau pada waktu ada di padang gurun, karena akan diubah menjadi Taman Eden. Dan disitulah Tuhan mengatakan, ada padang belantara akan seperti taman Tuhan. Tuhan rubahkan. Maka dulunya Taman Eden yang ada di dunia diangkat. Makanya menjadi Taman Firdaus. Itulah tempat kita dalam penantian kelak. Yaitu sungguh-sungguh nyanyian syukur dan nyaring sukacita. Dan sungguh-sungguh Tuhan dipermuliakan. Saudara, satu peristiwa kehidupan yang terambil dari 1 Raja-Raja 17 ayat 8 sampai 16. Nah, di sini diceritakan yaitu tentang seorang janda Sarfat. Sekarang kita ini memang sedang hidup di tengah dunia yang sedang mengalami kekeringan yang namanya krisis. Ya, tapi ingat bahwa kita tidak berasal dari dunia ini. Mungkin saat ini setan sedang berbisik kepada saudara untuk lari dari Tuhan. Kalau kita tidak mengerti kehendak Tuhan, tidak mengerti, tidak peka, tidak menangkap, tidak tajam akan suara kebenaran. Kalau kita tidak mengerti kehendak Tuhan, tidak mengerti janji Tuhan, kalau kita tidak tahu bahwa kita adalah anak-anak Allah, anak-anak kerajaan Allah, kita ada hamba-hamba Allah yang diurapi, kita ada sahabat-sahabat Allah, kita ada mempelai-mempelai Tuhan yang dipersiapkan di akhir zaman, kita pasti akan mudah terpengaruh oleh bisikan setan itu. Karena dia selalu ingin menghancurkan kehidupan anak-anak Tuhan. Karena dia akan menghancurkan tumitnya, yaitu titik lemahnya, di mana kamu tidak bisa berdiri, kamu tidak bisa berjalan. Padahal firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Berarti kakimu akan mengalami kelumpuhan karena tidak ada tumit, tidak ada langkah kaki, tidak pernah belajar firman, tidak mengerti firman, tidak menjadi pelaku firman. Makanya Tuhan itu sungguh-sungguh sanggup memberikan mujizat pelipat gandaan di saat kekeringan. Sekalipun yang pertama ini saat itu sedang ada kekeringan 3,5 tahun. Tetapi Tuhan tetap bisa mengadakan mujizat pelipat gandaan. Walaupun ada masa kekeringan, tidak ada hujan. Dan disitulah yang terjadi buat para petani, buat orang-orang yang sungguh-sungguh menanti-nantikannya. Tapi Tuhan tetap bisa memberikan tanda-tanda heran, tanda-tanda orang percaya. Yaitu engkau akan disertai dengan kuasa dari tempat yang Maha Kudus. Karena engkau diurapi oleh Roh Kudus. Engkau akan melakukan tanda-tanda heran, tanda-tanda orang percaya. Orang sakit disembuhkan, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat. Engkaulah orang-orangnya. Kita semuanya dipersiapkan. Tergantung respon kita. Apakah kita meresponi? Makanya terjadi pelipat gandaan sehingga janda Sarfat yang seharusnya akan mati kelaparan tetap bisa hidup dan tidak kekurangan. Karena saat ini dunia sedang mengalami berbagai krisis, tapi Tuhan memberi seri khotbah tentang lompatan perekonomian, yaitu lompatan tentang keuangan. Bagaimana akan terjadi lompatan iman, lompatan pengharapan, lompatan ketaatan, akan terjadi lompatannya lebih lagi. Untuk apa? Iman kita tidak kandas, iman kita tidak hancur, iman kita tidak rapuh, iman kita tidak runtuh, karena ada rayap-rayap dosa yang menggerogoti iman kita, pengharapan kita. Maka kita harus mengalami namanya lompatan itu. Tapi jangan sampai ada rayap-rayap kehidupan dosa yang menggerogoti hidupmu. Karena
Tuhan semuanya berkata, semua tidak instan. Semua itu harus melewati perjalanan. Enggak ada semuanya langsung jadi. Makanya kehidupan apakah kemudian bisa terjadi atas hidup kita? Ingat, Tuhan bisa memberi mujizat pelipat gandaan seperti yang diberikan pada janda Sarfat. Sehingga kita bisa pasti mengalami lompatan. Bahkan dalam kekurangan Tuhan bisa berikan kelimpahan yang tidak mungkin jadi mungkin. 1 Raja-Raja 17 ayat 8 sampai 10. 1 Raja 17 ayat 8 sampai 10. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia. Tuhan sudah berfirman kepada nabinya, bersiaplah. Berarti seorang kalau Tuhan sudah berkata siap, sigap, tanggap. Seperti tentara. Jadi sebagai laskar-laskar Kristus, sebagai tentara-tentara Allah, sebagai pahlawan-pahlawan Tuhan, yang lemah berani berkata, aku ini pahlawan. Amin. Yang lemah berani berkata apa? Aku ini pahlawan. Yang lemah berani berkata? Aku ini pahlawan. Yang lemah berani berkata? Aku ini pahlawan. Nah, itulah Yoel. Bagaimana Tuhan menyatakannya? Jangan kau berkata lemah, siap. Pergi ke Sarfat. Setelah itu sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Nah, untuk apa? Untuk dibakar, untuk membuat roti. Ada pembakaran. Pelayanan ini namanya korban bakaran. Kita seperti ini korban bakaran. Persembahkanlah tubuhmu. Paulus bilang tubuh yang dibakar. Jadi kita ini dipersembahkan di mezbahnya Tuhan. Ini di mezbahnya Tuhan. Ini di altarnya Tuhan. Jadi mempersembahkan tubuhmu. Dikatakan di 1 Korintus 13. Ya, percuma kamu menyerahkan persembahan tubuh. Tapi ternyata kamu tidak punya kasih. Tuhan berkata, aku lebih menyukai kasih setia. Lebih daripada korban sembelian. Hatimu hancur, hatimu remuk perbuatan dosa Daud. Tuhan berkata, aku lebih menyukai kasih setia. Lebih daripada korban sembelian. Hati yang hancur. Aku lebih menyukai pengenalan akan Allah. Akan firman-Nya. Lebih dari korban bakaran. Kita jadi di sini korban bakaran. Ada WL, ada pemuji, ada pemain musik, ada pengkhotbah. Tapi kalau engkau hanya mempersembahkan tubuhmu yang dibakar, tidak ada artinya kalau kamu tidak mengenal Tuhan secara pribadi dalam kuasa firman yang menghidupi hidupmu. Amin. Perhatikan saudaraku, ternyata pada waktu itu dikatakan, ini sesudah menghadapi, ia berseru kepada perempuan itu katanya, cobalah. Nah, kenapa kata cobalah? Elia tuh ya berkata cobalah. Karena manusia hidup pasti akan mengalami apa? Yesus aja mengalami apa? Pencobaan di padang gurun. Kita juga begitu. Tapi pencobaan-pencobaan yang kamu alami ada pencobaan yang luar biasa. Oh biasa ternyata ya. Pencobaan yang alami ada pencobaan yang biasa. Tidak melebihi apa? Kekuatanmu. Bahkan apa? Dia akan berikan jalan keluar dan kamu cakap untuk menanggungnya. Nah makanya cobalah ambil. Elia juga nguji, juga mencoba. Nah cobalah ambil bagiku sedikit air. Cuma enggak banyak air loh. Sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Mintanya enggak banyak, mintanya sedikit. Supaya aku minum. Inilah apa yang dialami janda Sarfat. Yang mengalami pelipat gandaan dalam mujizat Tuhan. Dari kekeringannya. 1. Janda Sarfat bukanlah seorang yang mudah menyerah karena imannya. Tuh lihat. Ternyata janda Sarfat itu bukan seorang yang mudah menyerah. Walaupun dalam kendi itu airnya tinggal sedikit. Tapi yang diminta yaitu sama Elia. Ya sedikit itu enggak banyak. Berarti seorang yang berani menolong. Seorang yang berani menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Keadaannya sudah
krisis, kritis, tapi mau tetap eksis. Ya. Bagaimana janda Sarfat bukan seorang yang mudah menyerah karena imannya. Karena iman adalah dasar dari sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari sesuatu yang tidak kita lihat. Dia tidak tahu kenapa harus diminta air yang sedikit ini. Lanjut, yang kedua. Ternyata mujizat yang dikatakan yaitu bagaimana Tuhan menyatakannya secara luar biasa tentang mujizat pelipat gandaan di masa kekeringan. Ya, yang terjadi buat seorang janda Sarfat yang kedua, 1 Raja 17 ayat 11 sampai 12. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, tuh lihat. Berarti dia mau bertindak. Dia mau bertindak, ada tindakan dan bergerak. Terus dikatakan ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi. Cobalah ambil juga sepotong roti. Ternyata Elia nggak cuma minta air. Cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Tuh lihat. Tuhan, ini nabi mulu Tuhan. Kok minta minum, minta roti ya. Dia itu ngomong wis dadi roti. Perempuan itu menjawab, wani jawab. Dadi rondo aja wani ra jawab. Jawaban. Wis dibojo, aku rondo. Nah, kudu wani. Nek dijak kawin anakmu piro? Ya ngakune Joko anake 5 ya ta. Makane itu hati-hati ya. Makane ngerti perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allah yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun. Dijawab mbek rondone coba. Jawabnya caranya sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun. Kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Jadi saiki. Murah gersiti. Saiki. Terus ngomongnya apa? Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami makannya, maka kami akan mati. Kalau punya hati yang suka rela, memberi, menolong dan memberi, itu tanda-tanda engkau yang akan mengalami mujizat pelipat gandaan dalam setiap lompatan-lompatan kehidupan. Amin. Lompatan imanmu naik tingkat, lompatan pengharapanmu naik tingkat, lompatan kasihmu naik tingkat, lompatan pekerjaanmu naik tingkat, lompatan keuanganmu mengalami pelipat gandaan. Tuhan memberkati dengan berlipat kali ganda karena Dia datang memberikan hidup dalam segala kelimpahan. Engkau tidak akan kekurangan, bukan hanya uang saja, tapi dalam seluruh aspek hidupmu. Jemaat Makedonia itu 2 Korintus 8 ya ayat 7. Mereka tuh miskin tapi mereka sukacita memberi dalam kekurangan. Maka Tuhan tambahkan. Wow, hebat banget. Tuhan tambahkan apa? Luar biasa. Daripada aku dikira apa tenan Pak Samuel kena omong. Ya tak anda ini Alkitab baik gitu. Ya, nah Alkitab kan dasarnya benar. 2 Korintus 8 ayatnya yang ke-7. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu. Loh, kok iso kaya piye? Ngomong di ayat 2 Korintus 8 ayat 2. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Kaya dalam kemurahan. Lah kaya dalam kemurahan itu yang gimana? Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu. Segala sesuatu. Jadi gak cuma uang. Apa ini? Dalam iman. Dalam perkataan. Kaya dalam pengetahuan. Kaya dalam kesungguhan untuk membantu. Kaya dalam kasihmu terhadap kami. Demikian juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih. Amin. Tuh catat baik-baik ayatnya. Jadi kita nangkep, 2 Korintus 8 ayat 7 ada, ayat 2 ada. Lalu dikatakan ayat 9-nya, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, Tuhan kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya.
Lihat, Tuhan kaya jadi miskin supaya kamu yang miskin jadi kaya. Kaya kehidupan rohanimu berlimpah-limpah. Perkataanmu jadi berkat. Pujian penyembahanmu memuliakan Tuhan. Tanpa sadar hujan itu turun. Hujan berkat turun. Hujan berkat turun. Hujan berkat turun. Kalau ada ukupan yang naik ke atas setiap pagi. Maka akan terjadi awan mendung. Dan itu terjadilah hujan berkat yang takkan kekurangan dalam hidupmu. Dalam perjalanan hidupmu. Engkau akan terus memuji menyembah Tuhanmu. Seperti air laut. Ya menguap toh. Nah di sana ada hujan, ada awan, itu akan mencurahkan hujan awal, hujan akhir, alfa dan omega. Makanya berarti yang kedua, janda Sarfat ada seorang janda yang punya hati yang rela menolong dan memberi. Nomor 3, ini 1 Raja 17 ayat 13-14. Tetapi Elia berkata kepadanya, Elia ngomong mana? Janganlah takut. Nabi ya kalau ngono kuwi. Wis jangan takut. Pulanglah. Buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku. Lo egois toh. Aku sih, aja kowe. Kayak aku. Beri dulu. Baru terjadi taburan, ada tuayan. Kalau tidak ada taburan, nggak ada tuayan. Dah, jangan takut. Pulanglah. Buat seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya. Dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Jadi awake dhewe yang terakhir. Ternyata terakhir bisa menjadi yang terdahulu. Yang terdahulu bisa menjadi terakhir. Jadi nek doa yo aja kowe sik. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel. Tepung dalam tempayan itu tidak akan habis tuh. Tuhan yang ngomong, pokoknya kowe nek tepung dalam tempayan kuwi ora bakal entek. Bayangno. Nek wis Tuhan sing ngomong pakai nabinya dan minyak dalam buli-buli kuwi mau, itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan atas muka bumi. Jadi kowe nek ngeki aku ora bakal kekurangan, ora bakal kentekan. Wis to. Tuhan es ngomong ya dan amin. Sebab Tuhan itu tidak memberikan kepadamu itu bukan roh ketakutan. Tetapi roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Amin. Tuhan tidak ngasih roh ketakutan. Jangan takut. Kenapa jangan takut? Sebab engkau mengerti. Tuhan berfirman. Hei janda Sarfat. Tuhan menyertai engkau janda Sarfat. Janganlah bimbang janda Sarfat. Sebab Tuhan ini Allahmu. Tuhan akan meneguhkan. Bahkan akan menolong engkau. Tuhan akan memegang engkau janda Sarfat dengan tangan kanan Tuhan yang membawa engkau kemenangan. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Amin. Jadi berarti yang ketiga, apa yang dimaksudkan? Supaya ngalamin mujizat pelipat gandaan dalam masa kekeringan. 3, janda Sarfat ada seorang yang menerima rema firman Tuhan. Bukan tulisan logos tapi rema. Kena aku sih, berikan aku dulu, baru kamu. Itu rema. Tuhan ngomong, ada janda yang miskin memberikan cuma 2 peser. Ada yang memberi, kalau limpahan didoh-doh. Ini loh aku memberi sekian. Malah tidak berkenan. Tuhan berkenan yang 2 peser. Walaupun karun delik-delik, sidik banget Tuhan. Aku didik lu Tuhan ini. Ojo belok lu Tuhan, ojo lu Tuhan. Tenan aku ojo belok tenan. Wis aku ini duwe iki 2 peser. Tapi neng hati ini Tuhan berkenan. Ternyata Pak janda Sarfat ada seorang menerima rema firman Tuhan untuk tidak perlu takut. Ternyata janda Sarfat menerima firman untuk tidak perlu takut. Yang pertama mau apa ya? Mujizat di saat krisis gue mau apa mau? Janda Sarfat apa? Tidak mudah menyerah karena imannya. Sing loro ayo. Rela memberi, menolong dan memberi. Sing telu. Karena janda Sarfat terima rema firman Tuhan. Untuk apa? Tidak perlu takut. Tuhan yang banget. Kita yang keempat. Yuk cepet yuk. Terus yang keempat. 1 Raja 17 ayat 15. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tuh lihat. Ternyata
dalam kondisi seperti ini janda Safat mengalami pelipat gandaan di tengah krisis, tapi tetap eksis. Di tengah krisis tetap terjadi kesuburan, terjadi pelipat gandaan. Yang keempat, janda Safat adalah seorang yang tetap taat firman Tuhan walaupun dalam keadaan yang sukar. Berarti janda Safat tetap dalam apa? Seorang yang tetap taat akan firman Tuhan walaupun dalam keadaan yang sukar. Walaupun ini kesukaran, tapi diubah menjadi Tuhan. Tuhan mengubahkan kamu menjadi kemudahan. Yang kelima, ternyata janda Sarfat ayat 16, tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Yang kelima, ternyata janda Sarfat ada seorang yang tahu memberi di tengah-tengah kekurangannya. Dia berani memberi di tengah-tengah kekurangannya. Berarti dia berani memberi di tengah segala kesulitannya, di tengah segala kesukarannya, di tengah keterbatasannya. Bagaimana kita bisa mengalami mujizat pelipat gandaan di saat masa kekeringan? Yang kedua, di saat masa krisis. Makanya Tuhan katakan, dengan iman percaya. Berarti hatinya sungguh-sungguh percaya. Biar kita bisa mengalami seperti janda Sarfat, harus apa? Dengan iman percaya. Katakan dengan apa? Iman percaya. Apa? Hatinya sungguh-sungguh percaya. Apa saudara? Hatinya sungguh-sungguh percaya. Doanya sungguh-sungguh percaya. Katakan, doanya sungguh-sungguh percaya. Karena doa orang benar bila dengan yakin didoakan dengan iman, sangat besar kuasanya. Engkau terima mujizat ilahi, engkau terima mujizat ilahi, engkau terima mujizat datang dari surga dalam nama Yesus. Terima dengan iman, dengan iman, dengan iman, dengan iman. Maka belajarlah semakin hari semakin mempunyai iman. Dan semakin hari semakin punya hati yang lebih sungguh-sungguh percaya. Dan semakin hari terus belajar taat akan perintah Tuhan. Dan terus hidupmu menjadi pelaku firman Tuhan sampai hidup yang kekal. Amin. Hati Tuhan. Ora pakasya kata kata para. Yesus jawaban. Yesus jawaban dalam hidupku, dalam hidupku. Yesus jawaban yang ku perlu, yang ku perlu. Tapi pembaptis pembaptis juru selamatku. Haleluya, oh haleluya. Harapan sekali lagi katakan, Yesus jawaban dalam hidupku. Yesus, Yesus, Yesus jawaban yang ku perlu, yang ku perlu. Tapi pembaptis, pembaptis juru selamat, selamatku. Oh haleluya, oh haleluya. Harapan Bapa di dalam surga, Tuhan yang penuh cinta kasih, hamba-Mu sudah menyampaikan kuasa firman-Mu yang hidup, yang menghidupi setiap kami.
Kami percaya firman-Mu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia, akan termeterai dalam kehidupan kami, dan setiap pribadi menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, dan mereka menerima kuasa mujizat pelipat gandaan di saat masa kekeringan diubah menjadi kesuburan, di masa saat krisis perekonomian diubah menjadi kelimpahan terjadi sesuai dengan iman-Mu, sesuai dengan pengharapan-Mu. Di dalam nama Yesus kami percaya, bagi Tuhan tidak mustahil. Sukacita Roh Kudus dan kasih Allah semakin melimpah dalam persekutuan bersama dengan Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Yang percaya dulu kami katakan bersama. Amin.